Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran agama Kristen kita. Ya, sudah siap semuanya? Sebelum melanjutkan video pembelajarannya, dipastikan dulu adik-adik jangan sampai salah kelas. Ya. Video pembelajaran yang sedang ditonton ini adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Oke, sudah. Sekarang, sebelum kita berdoa untuk memulai pelajaran, Kak Sem minta adik-adik semuanya siapkan buku paketnya, buku paket agama Kristennya atau e-booknya, nggak apa-apa, dan juga Alkitabnya. Ya, kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Sudah, kalau sedang disiapkan tidak apa-apa, videonya di-pause dulu, diambil, disiapkan bukunya, e-booknya, dan juga Alkitabnya. Sudah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa yang baik menghadap Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran, ikutin Kak Sem berdoa ya. Gak usah tengok kanan, tengok kiri. Kita mau menghadap Tuhan, Kak Sem gak lihat, tapi Tuhan Yesus dari sorga melihat adik-adik semua yang sedang berdoa. Sudah, lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Sem berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini, kami mau belajar agama Kristen. Berkati kami menjadi murid-murid yang cerdas. Berkati juga Kak Sem yang akan mengajarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera memulaikan pelajaran kita. Kita sekarang coba dibuka buku agamanya, halaman 10 ya. Pelajaran 2 lanjutannya dari minggu-minggu yang kemarin ya. Pelajaran 2, jadi ini ada beberapa bagian. Dibuka dulu bukunya. Halaman 10. Halaman 10 pelajaran 2, judulnya apa? Udah dapat semua? Baca sama-sama pelajaran 2, judulnya 1, 2, 3. Allah hadir dalam hidup manusia. Ya adik-adik, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Allah itu, Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia ada dalam kehidupan kita. Minggu lalu adik-adik sudah membuat video, semuanya bercerita tentang mengalami pertolongan Tuhan. Ditolong Tuhan waktu sakit, waktu hampir ketabrak motor, waktu tidak ada makanan, tiba-tiba Tuhan memberikan keajaiban. Ya, kita lihat bahwa semuanya itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu ada. Ya, walaupun nggak kelihatan, tapi kita bisa rasakan semuanya. Kita bisa bernafas, kita bisa melakukan semuanya aktivitas, kita masih sehat, kita masih dilindungi, terjauh dari segala kecelakaan, penyakit, semuanya karena pertolongan Tuhan. Ya adik-adik, dan pada pagi hari ini kita akan melihat satu cerita dalam Alkitab. Tadi Alkitabnya Kak Sem udah suruh siapin ya. Coba sekarang dibuka kitab 1 Raja-Raja.
Kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-16. Sudah. Kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-16. Dibuka Alkitabnya. Ayat 29. Kak Sem ulangi, kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayatnya yang ke-29. Kalau Kak Sem terlalu cepat, di pause dulu videonya nggak apa-apa, lalu dibuka Alkitabnya. Sudah, kita baca bersama-sama 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29. 1, 2, 3. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melihat cerita mengenai seorang raja Israel. Namanya adalah Raja Ahab. Raja Ahab ini tadi kita baca dia memerintah negeri Israel, memerintah umat Israel. Namun kita melihat adik-adik, Raja Ahab ini dia raja yang sangat jahat. Mengapa dia jahat? Ya. Nanti Kak Sem ceritakan mengapa dia jahat. Tetapi sekarang dilihat dulu di dalam kertas tugasnya atau yang tulis di buku tulis juga nggak apa-apa. Nomor 1 dilengkapi. Kak Sem bacakan. Raja Ahab bin Omri melakukan kejahatan lebih daripada semua titik-titik-titik. Ya, titik-titiknya diisi raja yang mendahuluinya. Sekali lagi titik-titiknya diisi raja yang mendahuluinya. Jadi Kak saya bacakan nomor 1 secara lengkap. Raja Ahab bin Omri melakukan kejahatan lebih daripada semua raja yang mendahuluinya. Titik. Sudah, kita lanjut dulu ceritanya. Atau kalau belum, di pause dulu dan dilengkapi nomor 1. Ya adik-adik, jadi kita melihat Raja Ahab ini kan dia raja yang keberapa? Udah berganti beberapa kali raja, kayak kita misalnya di negara Indonesia. Presiden kita sekarang siapa? Bapak Jokowi. Sebelumnya kan ada presiden lagi, sebelumnya ada lagi. Nah, kalau ini Raja Ahab, dia memerintah negeri Israel, memerintah bangsa Israel. Tetapi dikatakan dia ini raja yang sangat jahat. Bahkan kalau sebelumnya waktu itu di Israel ada raja yang jahat, tapi Raja Ahab ini yang paling jahat. Sehingga dikatakan mengalahkan kejahatan semua raja sebelumnya. Wah, mengapa dia jahat adik-adik? Coba kita lihat, sekalian dilengkapi nomor 2, Kak Sem bacakan. Dilihat kertas tugasnya atau yang tulis di buku tulis. Nomor 2, kejahatan Raja Ahab semakin bertambah ketika ia menikah dengan Isabel, titik-titik-titik. Titik-titiknya diisi anak Raja Sidon. Ya, anak Raja Sidon. S-I-D-O-N. Sidon. Ya, jadi Kak saya bacakan secara lengkap lagi. Nomor 2, kejahatan Raja Ahab semakin bertambah ketika ia menikah dengan Isabel, anak Raja Sidon. Titik. Sudah, di pause dulu. Kalau mau dilengkapi, sekarang kita lanjut. Jadi mengapa Raja Ahab ini kejahatannya bertambah? Karena adik-adik, Isabel ini perempuan yang dia nikahi, dia ini Isabel berasal dari mana tadi dikatakan dari Sidon. Sidon itu adalah negeri orang-orang yang memuja berhala, patung-patung. Padahal kan kita udah belajar bahwa kita hanya boleh menyembah Allah, Tuhan Yesus Kristus kalau sekarang. Tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, nggak boleh. Nah, Isabel ini dia berasal dari Sidon dan dia suka menyembah berhala, patung-patung, dewa-dewa. Sehingga Raja Ahab juga jadi ikut-ikutan adik-adik.
Ya, nomor 3 sekarang dilengkapi. Kak Sem bacakan. Raja Ahab membuat hati Allah sangat sedih karena Raja Ahab ... berhala. Titiknya diisi menyembah dewa-dewa. Ya, Kak Sem melengkapi nomor 3. Kak Sem baca secara lengkap. Raja Ahab membuat hati Allah sangat sedih karena Raja Ahab menyembah dewa-dewa berhala. Titik. Di pause dulu videonya kalau mau dilengkapi. Tidak apa-apa. Nomor 3 itu ya. Jadi adik-adik kita melihat bahwa Raja Ahab ini membuat hati Allah sangat sakit. Karena Allah melihat, wah kenapa ya Raja Israel ini dia malah menyembah berhala. Udah gitu dia ambil istrinya perempuan, siapa tadi? Isabel. Sama-sama menyembah berhala. Sehingga apa? Rakyatnya orang Israel ikut-ikutan juga menyembah berhala adik-adik. Lalu kita melihat, karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel, Tuhan sayang kepada Ahab juga, ya Raja Ahab. Tuhan mengasihi semuanya. Tuhan ingin memberikan peringatan kepada Raja Ahab. Akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi bernama Nabi Elia. Coba Alkitabnya dilihat lagi tadi, 1 Raja-Raja pasal 16. Jangan ditutup ya Alkitabnya. 1 Raja-Raja pasal 16. Tadi kita udah baca, sekarang pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Ayatnya yang pertama. Udah dapat? 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama. Kak Sem bacakan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ya adik-adik, tadi ayatnya sudah Kak Sem baca. Oke, perhatikan lagi. Jadi Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menghadap kepada Raja Ahab. Ya, Allah bilang nih, sampaikan pesan kepada Raja Ahab. Pesannya apa tadi kita sudah baca? Bahwa apa? Tuhan tidak akan menurunkan hujan kecuali kalau Elia yang bilang. Ya, karena apa? Karena Ahab sudah sangat jahat. Kalau nggak turun hujan gimana adik-adik? Wah, pertaniannya tidak bisa memberikan hasil. Kemudian manusianya tidak bisa minum, kekeringan di mana-mana. Ini hukuman yang Tuhan berikan supaya Raja Ahab bertobat. Jadi kita juga tidak boleh menjadi anak-anak yang tidak dengar-dengaran, ya, seperti Raja Ahab. Karena dia tidak dengar-dengaran, dia tidak mau menyembah Tuhan, dia mendapat hukuman. Mendapat hukuman dari Tuhan. Ya, sekarang dilihat nomor 4, dilengkapi kertas tugasnya. Kak Sem bacakan, pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Raja Ahab adalah, sekali lagi Kak Sem bacakan, pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia kepada Raja Ahab adalah, tidak akan ... aku katakan. Titiknya diisi turun hujan sebelum. Sekali lagi titiknya diisi turun hujan sebelum. Kak Sem bacakan secara lengkap nomor 4. Pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia kepada Raja Ahab adalah, tidak akan turun hujan sebelum aku katakan. Titik. Kita lanjut lagi ceritanya, atau mau dilengkapi dulu, di pause dulu videonya, tidak apa-apa. Ya, diisi dilengkapi. Sudah adik-adik, jadi seperti itu ya. Nabi Elia menghadap kepada Raja Ahab. Dia bilang apa? Tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali nanti waktu aku bilang. Akhirnya mulai terjadi kekeringan adik-adik. Ya, sekarang nomor 5 kita lihat. Nomor 5 kertas tugasnya Kak Sem bacakan. Setelah menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab, Tuhan menyuruh Nabi Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit.
Sekali lagi, setelah menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab, Tuhan menyuruh titik-titik-titik di tepi sungai Kerit. Titik-titiknya diisi Nabi Elia bersembunyi. Ya, boleh di-pause dulu kalau mau dilengkapi. Kak Sem bacakan lagi secara lengkap nomor 5. Setelah menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab, Tuhan menyuruh Nabi Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Titik. Sudah adik-adik, jadi ketika Elia sudah menyampaikan pesan Tuhan tadi kepada Raja Ahab, lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk bersembunyi di tepi sungai. Di tepi itu apa? Di pinggir sungai. Nama sungainya apa tadi? Sungai Kerit. Kenapa Kak Sem Nabi Elia bersembunyi? Karena Raja Ahab pada saat itu dia bersama istrinya tadi siapa? Ratu Isabel. Mereka suka menangkap nabi-nabi Allah. Kemudian dimatiin, dibunuh. Waduh, kejam sekali ya. Jadi nomor 5 kita lihat setelah Elia menyampaikan pesan, Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di tepi sungai ya, di pinggirnya, bukan di sungainya. Kalau di sungainya tenggelam dong. Ya. Oke, jadi Elia bersembunyi di situ selama kekeringan terjadi. Ya, sudah mulai terjadi kekeringan ya, tadi hukuman daripada Tuhan. Kemudian nomor 6 dilengkapi, Kak Sem bacain. Tuhan mengirim titik-titik-titik untuk membawakan Elia makanan, yaitu roti dan daging. Titik. Ya, titik-titiknya diisi nomor 6, burung-burung gagak. Ya, sekali lagi nomor 6, titik-titiknya diisi burung-burung gagak. Tahu ya tulisan gagak? G-A-G-A-K. Burung-burung gagak. Boleh di-pause dulu kalau mau dilengkapi videonya. Kak Sem ulang lagi, Tuhan mengirim burung-burung gagak untuk membawakan Elia makanan, yaitu roti dan daging. Titik. Wah, adik-adik kita lihat. Jadi selama Elia ada di tepi sungai Kerit, kan pada saat itu belum ada Alfamart kayak sekarang, belum ada Indomaret, belum ada Gojek, belum ada Grab. Makanannya dari mana dong? Ya. Tapi kita lihat Tuhan memelihara Nabi Elia. Walaupun di tepi sungai, walaupun sedang bersembunyi, nggak ada orang yang lihat. Tapi Tuhan memelihara. Sama seperti kita pun, kalau kita berharap kepada Tuhan seperti Nabi Elia, Tuhan akan memelihara kita, adik-adik ya. Kita lihat Tuhan menggunakan cara yang ajaib. Tuhan nggak pakein Gojek, nggak pakein GrabFood. Tapi Tuhan memakai burung-burung gagak. Wah, adik-adik di sini ada yang pernah nggak dibawain makanan sama burung? Burungnya tadi bawa apa? Nomor 6, dibawain roti sama daging. Wah, makannya enak banget ya. Elia. Kita lihat ini karena pemeliharaan Tuhan. Dan kita lihat nomor 7, kita lanjut lagi lihat kertas soalnya. Selama bersembunyi di tepi sungai Kerit, Elia minum dari titik-titik sungai itu. Ya, sekali lagi. Selama bersembunyi di tepi sungai Kerit, Elia minum dari langsung saja air sungai itu. Ya, adik-adik, jadi titik-titiknya diisi air sungai itu. Boleh di-pause dulu kalau mau dilengkapi. Jadi Kak saya bacain lagi nomor 7. Selama bersembunyi di tepi sungai Kerit, Elia minum dari air sungai itu. Titik. Nah adik-adik kita lanjut lagi ceritanya. Jadi Elia selama dia bersembunyi di tepi sungai Kerit, makanannya apa tadi? Dibawain oleh burung gagak. Ada apa? Ada roti, ada daging. Kemudian minumnya Elia dari mana? Dari air sungai itu ya. Nah, adik-adik kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu ada dalam kehidupan Elia, dalam kehidupan kita semua. Jadi adik-adik kalau ada apa-apa bisa minta kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan akan selalu menjaga kehidupan kita. Kita pun harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita melihat adik-adik, kita lanjut ceritanya.
Jadi bagaimana pada saat itu kan di Israel sedang diadakan apa? Hukuman. Hukumannya apa tadi dari Allah? Tidak turun hujan. Sehingga apa? Mulai kekeringan terjadi. Elia yang tadi di sungai, ya berada di tepi sungai Kerit. Lama-lama air sungainya gimana? Kalau nggak turun hujan, kering, lama-lama habis. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lanjut nomor 8. Kak Sem bacakan. Setelah titik-titik-titik, Tuhan menyuruh Elia pergi kepada janda di Sarfat. Titik. Langsung diisi titik-titiknya. Sungai Kerit kering. Sekali lagi nomor 8, titik-titiknya diisi sungai Kerit kering. Boleh di-pause dulu videonya kalau mau dilengkapi. Nomor 8, Kak Sem bacakan lagi secara lengkap. Setelah sungai Kerit kering, Tuhan menyuruh Elia pergi kepada janda di Sarfat. Titik. Ya adik-adik, jadi kita melihat karena sedang terjadi kekeringan, tidak turun hujan, Tuhan sedang menghukum Raja Ahab, menghukum Israel pada saat itu, hingga sungai Kerit pun kering. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi kemudian, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Sarfat. Ya, dan Tuhan bilang nanti di sana ada seorang janda yang akan merawat kamu, Elia. Ya, janda itu apa adik-adik, tahu janda nggak? Janda itu adalah seorang ibu yang suaminya sudah tidak ada lagi. Ya, jadi ibu ini suaminya sudah tidak ada, jadi dikatakan janda. Ya, janda ada di mana tadi? Di Sarfat. Kemudian Elia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Elia tidak ragu, dia pergi ke Sarfat dan bertemu dengan janda tersebut. Ya, dan sesuai dengan janji Tuhan, janda ini yang akan merawat Elia. Kemudian adik-adik, Elia setelah bertemu dengan janda ini juga memiliki anak ya di rumahnya. Jadi ketika di rumah janda ini ada anaknya, ada juga Elia. Lalu Elia meminta dibuatkan roti adik-adik. Elia minta tolong kepada janda ini, tolong buatkan roti. Tetapi apa yang dikatakan janda ini adik-adik? Janda ini bilang, nggak bisa. Karena apa? Karena dia ini orang miskin, janda ini. Dia cuma punya segenggam tepung. Tepungnya cuma segenggam adik-adik, bisa bikin berapa kue tuh. Kemudian minyaknya juga cuma sedikit. Gimana mau bikin roti? Ya adik-adik, jadi kita melihat nomor 9 sekarang dilengkapi, Kak Sem bacakan. Nomor 9 ya, janda di Sarfat tidak bisa titik-titik-titik karena ia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak, titik. Ya, nomor 9 titik-titiknya diisi membuatkan roti untuk Elia. Sekali lagi nomor 9 titik-titiknya membuatkan roti untuk Elia. Boleh di-pause dulu videonya kalau mau dilengkapi. Kak Sem bacakan lagi secara lengkap nomor 9. Janda di Sarfat tidak bisa membuatkan roti untuk Elia karena ia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak, titik. Kita lanjut lagi ya ceritanya adik-adik. Jadi kita melihat bagaimana ya kira-kira Tuhan memelihara Elia. Tadi katanya Tuhan mau menyuruh janda ini bisa merawat Elia, tapi bikin roti aja nggak bisa. Apakah Tuhan bohong? Tentu saja tidak adik-adik. Tuhan menepati janjinya. Justru Tuhan ingin membuat sebuah mujizat. Mujizatnya apa? Coba kita baca Alkitab kita lagi. 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat 14. Ya, Kak Sem bacakan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun
tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, jadi terjadi mujizat adik-adik. Mujizatnya apa? Tepungnya yang tadi cuma segenggam ketika dipakai untuk membuatkan roti, dan minyaknya juga yang tadi cuma sedikit ketika dipakai, loh kok nggak habis-habis ya? Ya, bahkan tidak hanya untuk membuat roti untuk Elia. Tepung dan minyak ini bisa dipakai untuk membuat makanan janda dan anaknya juga adik-adik. Gak habis-habis. Nah, kita melihat bahwa apa? Pelajaran kita pada pagi hari ini, Allah hadir dalam hidup manusia. Ya, Allah memelihara Elia tadi pertama dari tepi sungai Kerit, gak ada warung. Ya, sekarang di janda yang miskin sekalipun, yang gak punya apa-apa, tapi Tuhan bisa tetap memelihara Nabi Elia. Bahkan janda dan anaknya juga yang di Sarfat ini bisa Tuhan pelihara, mereka tidak kelaparan. Ya adik-adik, jadi terakhir nomor 10. Kita melihat, Kak Sem bacakan. Nomor 10. Mujizat yang terjadi pada titik-titik-titik adalah tepung dan minyaknya tidak habis-habis. Titik. Nomor 10 titik-titiknya diisi janda di Sarfat. Ya, janda di Sarfat. Tahu tulisan Sarfat? S-A-R-F-A-T. Sekali lagi, S-A-R-F-A-T. Ya, boleh di pause dulu videonya kalau mau dilengkapi. Kak Sem bacakan lagi secara lengkap nomor 10. Mujizat yang terjadi pada janda di Sarfat adalah tepung dan minyaknya tidak habis-habis. Titik. Ya adik-adik, jadi pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang Raja Ahab yang dia karena kejahatannya Tuhan memberikan hukuman, dan Nabi Elia yang sudah melakukan perintah Tuhan, Tuhan tetap pelihara, Tuhan hadir. Ya adik-adik, walaupun Tuhan sekarang ada di sorga, Tuhan Yesus ada di sorga, tetapi dia selalu menjaga kita, dia melindungi kita, ya. Dia tidak mau kita menjadi anak-anak yang bandel, yang nakal. Kalau nakal nanti kayak Raja Ahab diberikan hukuman. Wah, nggak mau kan dapat hukuman dari Tuhan? Oleh sebab itu harus selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Ya, menjadi anak yang baik. Kemudian kita pun tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Aduh, besok makan apa ya? Aduh, papa mama gimana ya? Aduh, ya. Jangan aduh-aduh, tapi kita harus berdoa, percaya sama Tuhan. Rajin beribadah, mungkin sekarang masih ibadah online, gereja online. Ya, rajin baca Alkitab. Itu bukti bahwa kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan selalu memelihara kita. Ya, adik-adik, pelajaran sudah selesai. Sekarang kita akan tutup dalam doa. Doa selesai pelajaran, Kak Sem saja yang berdoa. Tapi adik-adik tetap ikut dalam sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tidak usah tengok kanan, tengok kiri. Tuhan Yesus melihat dari atas sorga. Ya, Kak Sem berdoa tidak perlu diikuti. Kak Sem akan doakan untuk kita semua, untuk keluarga adik-adik. Dah, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tidak usah diikuti, Kak Sem berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami melalui kisah Nabi Elia yang Tuhan pelihara, melalui cerita Raja Ahab yang Engkau berikan hukuman karena dia tidak mau taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan setiap murid-murid, anak-anak-Mu pada saat ini menjadi anak-anak yang baik dan selalu sadar bahwa Allah hadir dalam kehidupan mereka semua. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas akan setiap permasalahan yang terjadi, tetapi anak-anak-Mu mulai kelas 4 ini Tuhan, mereka mau mengandalkan Tuhan, mau percaya sekalipun mereka belum melihat Tuhan, tetapi mereka bisa melihat pertolongan Tuhan yang begitu banyak dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan
Tuhan, sekali lagi anak-anak-Mu yang telah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam sekolah mereka, dalam keluarga, dalam masyarakat sekitar. Berkati orang tua mereka, pekerjaan orang tua, semuanya Tuhan. Kau berkati keluarga dalam rumah mereka. Tuhan, terima kasih setiap pelajaran yang telah disampaikan bolehlah diingat dan dapat menjadi bekal untuk mereka di masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Dadah.